Halo Coolers, balik lagi sama Bang Bim di channel YouTube Kuli Cinema ya. Nah, seperti biasa kita akan mereview film lagi. Film yang akan Mimin bawakan sekarang ini adalah film bergenre horor berjudul Escape Room atau bahasa Indonesianya Ruang Melarikan Diri. Nah, film ini dirilis pada tahun 2019 lalu dan telah rilis untuk part 2-nya atau untuk film keduanya tahun 2021 ini. Biar kalian lebih paham, Mimin akan jelaskan dari film pertamanya ya. Yuk, biar nggak lama, kita gas aja. Diceritakan ada 6 orang yang sedang berkumpul di suatu ruangan. Eits, jangan bingung dulu ya. Mimin akan ceritakan siapa mereka ini. Gadis muda ini bernama Zoe. Ia adalah seorang pelajar yang terbilang cukup pintar. Tapi ia adalah seorang gadis introvert, gak pandai bergaul dan sukanya menyendiri. Pria berkulit hitam ini bernama Jason. Ia adalah seorang pengusaha sukses yang kemana-mana sukanya naik motor. Ya, laki banget lah. Kalau yang ini namanya Ben. Ben ini seperti Mimin lah kira-kira. Kerjanya masih serabutan dan hidupnya paling gak enak. Wanita ini bernama Amanda. Ia adalah seorang mantan tentara di Irak. Pria berbadan besar ini bernama Mike. Ia bekerja sebagai seorang pengemudi truk. Dan yang terakhir adalah Danny. Tidak diperlihatkan latar belakangnya, tapi ia berkata kalau ia adalah seorang gamer yang handal. Mereka bisa berkumpul bersama di ruangan ini karena mendapatkan sebuah box hitam yang dikirim oleh orang terdekat mereka masing-masing. Setiap box memiliki pesan yang berbeda. Jason mendapatkan box ini dari rekan kerjanya bernama Mr. Ackerman. Pesan yang didapat Jason adalah untuk yang selalu berpikir di luar kotak. Zoe mendapatkan box ini dari profesornya. Pesan yang ia dapat, buka pintu yang baru. Sedangkan Ben mendapatkan box itu dari bosnya. Pesannya adalah sebuah kesempatan untuk melarikan diri. Tidak diperlihatkan bagaimana Mike, Amanda, dan Danny mendapatkan box itu. Tapi yang jelas mereka mendapatkannya dengan cara yang sama. Oke, sekarang udah paham ya kenapa mereka bisa ada di tempat ini. Danny bertanya kepada Jason, kenapa jempolnya itu? Jason berkata, ini kecelakaan saat berkendara. Amanda juga bertanya kepada Zoe, apakah aku mengenalmu? Mukamu tampak tak asing bagiku. Aku seperti pernah melihatmu di televisi. Tapi Zoe hanya terdiam dan menggelengkan kepalanya. Nah, singkat cerita, mereka saling memperkenalkan diri dan menceritakan apa motif mereka datang ke sini. Ya, tentu saja karena hadiah $10.000 yang diberikan untuk para pemenang. Nah, karena bete, Ben memutuskan untuk merokok di luar dulu. Tapi di saat ia membuka pintu, gagang pintunya terlepas. Seketika mereka semua panik dan berusaha untuk membuka pintu itu. Tapi si Danny malah berkata dengan semangat, kurasa inilah escape room. Kurasa ini seperti tombol yang ada di oven daging. Dengan semangat, Danny menyuruh mereka semua untuk mencari petunjuk di sekitar ruangan ini seperti puzzle, kode, angka, atau apapun itu. Sontak mereka semua bangun dan mulai mencari petunjuk. Tiba-tiba, Mike menemukan sebuah obeng di dalam buku. Zoe langsung berbalik badan dan berfokus pada buku yang dipegang oleh Mike. Seketika, ia mengingat perkataan Danny tentang tombol yang ada di oven daging. Zoe berkata, Fahrenheit 451. Seketika, ia menuju pintu dan memutar ke arah 451. Nah, tapi tiba-tiba, atap ruangan mengeluarkan sinar panas. Seolah-olah mereka sedang dipanggang hidup-hidup di dalam oven. Mereka yang kaget langsung menyuruh Zoe untuk mematikan pemanas itu. Tapi sayang sekali, pemutarnya macet dan tidak bisa digerakkan. Amanda lalu bertanya kepada Danny, "Hei bocah gamers, apa yang harus dilakukan sekarang?" Danny lalu berkata, "Saat terjebak, kau bisa meminta petunjuk." Seketika Amanda datang ke ruangan resepsionis yang tertutup dan berkata kalau mereka butuh petunjuk. Tapi jawaban dari dalam resepsionis itu selalu sama. "Duduklah, nanti ada yang datang," katanya. Zoe lalu berkata, "Ini gak beres nih, cara bicaranya sama, iramanya sama, nadanya sama. Pasti itu bukan orang." Sontak Amanda berlari ke pintu dan mencoba untuk mendobrak masuk. Tapi pintu itu tidak terbuka. Jason lalu berkata, "Hey guys, ada lubang kunci di sini. Mungkin kita harus mencari kunci untuk masuk ke sana." Ben yang mulai emosi lalu memilih untuk mendobrak saja pintu itu menggunakan alat pemadam yang ada di sana. Setelah dicabut, ternyata alat pemadam itu terbuat dari plastik. Karena kesal, Ben lantas membuang benda itu dan tiba-tiba terdengar suara. Dan pilar-pilar yang ada di sana juga mengeluarkan sinar yang panas.
Zoe yang melihat ada kejanggalan langsung mengambil benda itu. Dan ternyata benar saja, ia menemukan kunci yang sedang mereka cari. Zoe langsung memasukkan kunci itu dan jendela resepsionis akhirnya terbuka. Alangkah terkejutnya mereka, ternyata yang berbicara selama ini adalah sebuah boneka. Dan tiba-tiba telepon berdering. Mereka semua saling menatap satu sama lain. Dan akhirnya Jason memberanikan diri dan mengangkat telepon tersebut. Setelah diangkat terdengar suara yang berkata, "Selamat datang di Minos, perancang escape room yang terkenal. Untuk mendapatkan hasil maksimal, kami sarankan untuk mengikuti aturan." Nah setelah itu, telepon pun dimatikan. Tapi tiba-tiba, dinding di depan mereka juga mengeluarkan bara api yang panas. Sontak mereka semua berlari menjauh. Tak hanya itu, ruangan yang mereka tempati juga terasa menurun seperti sedang berada di dalam lift. Di sini yang terlihat paling panik adalah Amanda. Ben lantas menyuruhnya untuk mengambil air dan melepaskan jaketnya. Zoe lalu mengambilkan segelas air untuk Amanda. Zoe sempat terdiam melihat bekas luka bakar yang ada di leher Amanda. Ketika mereka semua sedang sibuk mencari petunjuk, Zoe lagi-lagi menemukan sebuah petunjuk dari tulisan yang ada di dinding. Tulisan itu artinya, Dr. Wu Tan Yu bilang, silahkan gunakan tatakan gelas setiap saat. Zoe lantas kembali ke meja dan menekan tatakan gelas yang ada di sana. Dan tiba-tiba, Zoe lalu melepaskan tangannya. Tapi tiba-tiba pintu itu kembali menutup. Mereka sontak membongkar meja itu dan menekan tatakan gelas secara bersama-sama, sehingga pintu itu terbuka dengan sempurna. Jason lalu berkata kalau ia akan masuk duluan untuk mencari tahu kemana arahnya. Setelah itu Jason berkata ia menemukan jalan, tapi jalannya terkunci dengan baut. Mike, bawakan obeng yang kau temukan tadi. Amanda lalu menghampiri Mike dan berkata, pergilah. Setelah sampai, Jason langsung membuka baut itu. Setelah terbuka, ia langsung menyuruh kawan-kawannya untuk pergi menyusulnya. Mereka berempat lalu menyuruh Amanda untuk pergi duluan, sementara Danny yang akan menekan tatakan gelas itu. Mereka lalu menyadari kalau mereka kekurangan tangan. Zoe lantas menoleh ke arah galon dan mengambil segelas air. Dan ternyata berhasil, pintu itu kembali terbuka dengan sempurna. Mendengar teriakan Amanda, Danny lantas menyuruh Zoe untuk menyusulnya. Setelah Zoe masuk, Ben dan Danny langsung berlari untuk mengisi air. 5 gelas telah terisi penuh, dan saat mengambil gelas yang ke-6, ternyata airnya sudah habis. Danny sontak menyalahkan Ben, karena Ben sudah menyuruh Amanda untuk meminum air yang merupakan petunjuk untuk keluar dari ruangan itu. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba dari atap keluar seperti kompor raksasa yang mengeluarkan api. Karena tidak ada jalan lain lagi, mau tidak mau Ben mengorbankan minuman keras yang ia bawa. Setelah gelas terisi penuh, akhirnya pintu bisa terbuka. Seketika mereka masuk dan tiba-tiba karena tak tahan lagi, Amanda lalu melambaikan tangan ke arah kamera CCTV dan berkata, aku berhenti, aku mau keluar. Tapi tak ada jawaban dari mereka. Jason lalu melihat ke arah pintu dan menemukan gembok yang terkunci. Sementara yang lain berdebat, ia dan Zoe fokus mencari kunci itu. Dan akhirnya Jason berhasil menemukannya. Gembok pertama akhirnya terbuka. Sekarang gembok kedua yang belum. Ternyata gembok yang kedua tidak menggunakan kunci. Untuk membukanya mereka membutuhkan satu kata dengan 7 huruf. Mereka lalu menggeledah ruangan itu untuk mendapatkan petunjuknya. Tiba-tiba pandangan Mike melihat ke sebuah tulisan yang artinya kau akan tercatat dalam sejarah. Seketika ia memberitahukan kepada teman-temannya. Jason lalu mengira mungkin kata-kata yang dimaksud adalah nama belakang presiden. Jason lalu bertanya, siapa presiden yang punya 7 huruf di belakang namanya? Zoe lalu menjawab, ada Madison, Jackson, Lincoln, Johnson, Harding. Langsung nih, Jason mulai memasukkan nama-nama itu. Tapi tak ada satupun yang bisa membuka gemboknya. Nah tiba-tiba Ben terbangun memandangi tanduk-tanduk rusa yang ada di dinding. Ia melihat ada beberapa huruf di sana, tapi jumlahnya ada 9. Seketika Ben membayangkan kejadian masa lalunya ketika ia bersama kawan-kawannya sedang mengendarai mobil selepas minum-minum.
mereka terlihat bahagia sembari menyanyikan sebuah lagu, yang dimana ending lagu itu adalah kata-kata yang dilihat oleh Mike di dinding. Kau akan tercatat dalam sejarah. Seketika Ben berkata, Rudolph. Jason sontak memasukkan nama itu dan ternyata benar. Gembok akhirnya terbuka. Mereka semua lalu keluar dari rumah itu, dan anehnya suasana sangat berbeda, seolah-olah sekarang sedang musim dingin. Dan tiba-tiba pintu rumah itu tertutup dan terkunci. Danny lalu melangkah maju untuk memastikan apakah ini semua nyata atau hanya buatan manusia saja. Setelah melangkah cukup jauh, tiba-tiba ia terbentur sesuatu. Di saat Danny terjatuh, tiba-tiba terdengar suara es yang retak. Sontak mereka semua langsung menyuruh Danny untuk waspada. Danny berkata, tenang, itu hanya sound effect saja. Esnya tidak akan retak. Tapi tiba-tiba ventilasi udara terbuka dan menyemburkan udara dingin. Karena tak ada jalan lagi, akhirnya mereka kembali berpencar untuk mencari petunjuk agar bisa keluar dari tempat dingin itu. Jason berhasil menemukan sebuah pintu, tapi seperti biasa, pintunya terkunci. Sementara Zoe menemukan petunjuk yang artinya utara yang sebenarnya adalah kebohongan. Sementara Amanda menemukan sebuah mantel dan Mike menemukan patung serigala yang menengok ke atas. Mike lantas melihat ke atas dan menemukan sebuah pancing di atas pohon. Sontak ia memanjat dan mengambil pancing itu. Melihat Amanda memegang sebuah mantel, Jason terlihat seperti orang yang ketakutan, seperti ada sesuatu yang mengganjal di hati dan pikirannya. Nah, setelah itu mereka memutuskan untuk menggunakan jaket itu secara bergantian. Zoe dipersilahkan memakai jaket itu terlebih dahulu. Di sisi lain, Ben yang sedari tadi sibuk menyalakan rokoknya tiba-tiba terjatuh. Ternyata apa yang mereka injak sedari tadi adalah lapisan es sungguhan. Jason lalu berkata, mungkin ada petunjuk di dalam sana. Nah, tiba-tiba Mike datang sembari membawa pancing yang ia ambil di atas pohon. Dan akhirnya mereka mulai memancing. Tiba-tiba Zoe merasakan sesuatu di jaketnya. Ternyata itu adalah sebuah kompas. Ia lalu berjalan mengikuti arah kompas itu dan akhirnya ia menjumpai sebuah patung beruang. Di sana Zoe menyadari apa maksud tulisan yang ia temukan tadi. Sontak ia memasukkan tangannya ke dalam mulut beruang itu dan akhirnya ia mendapatkan sesuatu. Ternyata itu adalah magnet. Zoe lantas kembali dan memberitahukan apa yang ia temukan. Mereka yang menyadari langsung menarik kembali tali pancing itu dan menaruh magnet di ujung kailnya. Jason yang sudah kedinginan lantas meminta mantel yang dipakai oleh Zoe. Tak lama tiba-tiba pancing itu menempel di suatu benda. Ternyata itu adalah sebuah kunci yang diselubungi oleh es. Mereka mencoba untuk menghancurkan es tersebut, tapi nampaknya sia-sia. Jason lalu meminta korek apinya Ben. Karena nada bicara Jason yang memancing emosi, Ben malah melemparkan korek api itu. Danny lantas pergi untuk mengambilnya. Tapi tiba-tiba seketika mereka semua mencoba untuk menyelamatkan Danny, tapi semua itu sia-sia. Danny tewas terperangkap dan tenggelam. Sontak mereka semua menyalahkan Ben atas kematian Danny. Nah, di tengah perdebatan itu Jason lalu berkata, siapapun dalang di balik semua ini, ia akan membiarkan kita mati membeku jika kita tidak mengeluarkan kunci itu dari dalam es. Kau tak tahu apa yang terjadi saat kau kena hipotermia. Kau akan kehilangan fokus dan bingung. Kau tak akan ingat kenapa kau bisa ada di sini, apalagi memikirkan jalan keluar. Mendengar perkataan Jason, akhirnya mereka meletakkan tangan di atas es batu itu hingga mencair. Kerasa sampai sini dinginnya. Singkat cerita, mereka mampu melelehkan es itu dan hanya tersisa sedikit lagi. Mike lalu memeluk es itu karena hanya ia yang memakai jaketnya sekarang. Hingga akhirnya Mike terkulai lemas. Jason juga terlihat seperti orang yang terkena hipotermia. Ia mulai membayangkan kejadian di masa lalunya. Untung saja Jason cepat tersadar dan langsung menarik kunci itu dan membuka pintu. Di saat mereka menyeberang, tiba-tiba jalur es menjadi retak dan hancur. Tapi untung saja mereka semua bisa keluar dari tempat terkutuk itu. Akhirnya mereka masuk ke ruangan yang keempat. Tempat itu terlihat seperti sebuah bar minuman pada umumnya. Tapi ternyata ruangan itu terbalik dan seketika bergerak ke atas. Ketika sudah berhenti, tiba-tiba ada suara telepon yang berdering dan gagang teleponnya terjatuh tepat di depan Mike. Ketika Mike berkata halo, tiba-tiba terdengar suara denging yang membuat telinga mereka sakit.
Di saat yang bersamaan juga terdengar lantunan lagu yang menurut Mimin menyeramkan. Ketika sedang berkeliling, lagi-lagi Jason melihat sebuah pintu, tapi gagang pintunya tidak ada. Dari sana mereka mengetahui misi kali ini adalah mencari gagang pintu itu. Nah, tiba-tiba Mike melihat ke atas dan berkata, "Bola nomor 8 tidak ada di sana." Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba terdengar lagi suara yang berdenging, dan seketika lantai di depan Mike hancur dan runtuh. Akhirnya mereka menyadari, cepat atau lambat lantai itu akan segera hancur. Amanda sontak berlari dan memanjat untuk mencari petunjuk. Di atas ia menemukan suatu brankas kecil yang terkunci. Dibutuhkan 4 angka untuk membuka brankas itu. Tiba-tiba Zoe terfokus pada sebuah puzzle yang sangat besar. Zoe dan Mike lantas menyeberangi lantai yang runtuh itu dan naik ke atas. Setelah sampai, Zoe langsung mengotak-atik puzzle itu. Tapi tiba-tiba suara dengingan keras kembali terdengar dan lantai pun kembali runtuh. Zoe lantas melanjutkan pekerjaannya dan akhirnya puzzle itu selesai. Ben lalu berkata, "Aku melihat warna kuning, hitam, dan biru." Amanda juga berkata, "Jangan lupa ada 2 garis dan 1 lingkaran." Dengan cekatan, Mike melihat meja biliar dan berkata, "Bola kuning itu 9, bola hitamnya 8, dan bola biru itu 10 atau 1 sama 0. Amanda langsung memasukkan angka-angka itu, tapi berangkasnya masih belum bisa terbuka. Dan lagi, suara bising kembali terdengar dan seketika lantainya runtuh. Untung saja Ben dan Mike sempat berlari dan memanjat ke puzzle itu. Karena lemari puzzle itu tak kuat menahan beban mereka bertiga, rak puzzle-nya seketika terlepas. Melihat hal itu, Zoe berniat untuk pindah ke tempat yang lain. Jason sontak mengulurkan tangannya, tapi tiba-tiba rak itu bergerak dan Zoe terjatuh keras ke bawah. Ketika pingsan, Zoe membayangkan kejadian yang menimpa dirinya. Ternyata ia adalah korban dari jatuhnya pesawat Vietnam Air 109. Di dalam pesawat itu juga terdapat sebuah kompas yang ia temukan di jaket merah saat di ruangan es tadi. Masih ingat kan? Dan tiba-tiba Zoe kembali tersadar setelah dibangunkan oleh Jason. Zoe lalu berkata, "Ruangan ini terbalik. Mungkin kodenya juga terbalik. Coba 0186. Amanda lalu merangkak kembali dan mencoba lagi. Dan akhirnya brankas itu terbuka. Di dalamnya terdapat bola hitam yang hilang di meja biliar tadi. Ketika mereka hendak keluar, tiba-tiba suara itu terdengar. Untung saja mereka berempat bisa sampai di pintu keluar, sementara Amanda masih mencoba menuju ke sana. Karena tak ada jalan lain lagi, mau tidak mau Amanda melompat ke meja biliar itu. Tapi tiba-tiba bola itu terjatuh ke lantai dan nyaris saja hilang. Sontak Amanda melepaskan pegangannya dan menangkap bola itu. Di saat-saat genting seperti ini, tiba-tiba terdengar lagi suara bising. Seketika Amanda bangun dan melempar bola itu ke arah Jason. Mereka semua mencoba untuk menyelamatkan Amanda, tetapi tangan Amanda sudah lemas dan tidak bisa bertahan lagi. Disinilah Amanda menerima kematiannya. Sekarang mereka berada di ruangan kelima. Tempat itu seperti tak asing lagi bagi mereka semua. Mike lalu berkata, "Ini adalah kamarku saat aku dirawat dulu." Ben, Zoe, dan Jason juga mengatakan hal yang sama. Kamar itu terlihat sama persis seperti apa yang ada di ingatan mereka. Zoe lalu memeriksa berkas Amanda. Ternyata Amanda adalah salah satu tentara yang selamat dari ledakan bom. Zoe juga mengecek berkasnya Danny. Ternyata ia adalah satu-satunya yang selamat dari keracunan karbon monoksida, dan semua keluarganya tewas karena keracunan itu. Zoe akhirnya menceritakan masa lalunya. Ia juga merupakan satu-satunya yang selamat dari kecelakaan pesawat. Jason juga membuka rahasianya. Jason berkata, "Aku dan kawanku sedang naik perahu. Tiba-tiba ombak besar menghantam dan perahu itu terbalik. Aku berpegangan pada tali dan hampir membuat jempolku putus. Kondisinya sangat dingin dan basah dan hanya ada 1 jaket saja. Lalu kawanku mengalami hipotermia. Ia menjadi agresif dan bingung. Pada hari kedua ia malah berenang pergi. Entah apa yang ia lihat, tapi aku tak pernah melihatnya lagi setelah itu. Esok hari baru petugas pantai datang menyelamatkanku." Ben lalu menceritakan masa lalunya juga. Ia bercerita, "Aku adalah orang pertama yang mendapatkan mobil di antara kawan-kawanku. Saat itu, aku mengajak kawan-kawan untuk jalan-jalan, tapi kondisiku sedang mabuk, dan akhirnya mereka tertabrak. Hanya Ben yang selamat dari kejadian itu."
Mike juga menceritakan masa lalunya. Ia, adiknya, dan 11 orang lain bekerja di tambang di Virginia Barat. Tiba-tiba tambangnya runtuh. Ketika regu penyelamat tiba, hanya aku yang selamat. Jason lalu berkata, mereka semua tahu tentang kita. Mereka tahu masa lalu kita. Mereka bahkan tahu jaket yang aku dan temanku pakai di perahu itu. Zoe akhirnya mengambil kesimpulan. Kita adalah satu-satunya yang selamat. Dan kita adalah statistik dari ketidakmungkinan. Yang pasti mereka ingin melihat siapa yang paling beruntung di antara yang beruntung. Tiba-tiba televisi menyala sendiri dan berkata, kau bersedia membiarkan Dr. Wu Tan Yu menolongmu menjadi lebih baik? Buka pintu yang baru dengan menguji batasanmu. Jangan puas dengan keberadaanmu yang membosankan. Jalani hidup sampai ekstrim. Tempatkan pesananmu dalam 5 menit untuk mencari jalan keluar. Setelah itu, waktu hitung mundur selama 5 menit dimulai. Nah, di sini terjadi perpecahan di antara Zoe dan kawan-kawannya. Zoe mengira mereka memilih kita untuk melihat siapa yang terakhir hidup. Ben lalu berkata, apa yang akan kau lakukan? Mereka mengawasi kita. Mereka tahu setiap gerak-gerik kita. Mendengar perkataan Ben, Zoe lantas mengambil tiang infus dan mulai menghancurkan kamera CCTV. Di sisi lain, Mike berhasil menemukan petunjuk dan langsung memecahkan petunjuk itu. Ben berkata, ini dibaca EKG. Akhirnya mereka berpencar untuk mencari mesin EKG atau mesin elektrokardiogram itu. Melihat Zoe masih menghancurkan kamera CCTV membuat Ben bertanya-tanya, apa maksud ini semua? Zoe berkata, selama mereka mengawasi kita, kita tidak akan bisa mengubah keadaan. Permainan ini dirancang agar mereka selalu menang. Nah, di sisi lain, Jason akhirnya mengetahui bahaya apa yang akan menghadang mereka. Ternyata setelah hitungan mundur berakhir, mereka akan melepaskan gas beracun di ruangan itu. Sontak Jason mengambil mesin elektrokardiogram dan menyuruh Ben untuk membuka baju. Mau tidak mau, Ben akhirnya melakukannya. Jason berkata, detak jantung yang tepat bisa membuka pintu itu. Tapi ternyata detak jantung Ben tidak cocok. Jason mengira detak jantungnya harus lebih cepat lagi. Ia lantas menyuruh Mike membuka baju dan menempelkan alat itu ke dadanya. Tapi hasilnya masih sama, gagal. Jason lalu kembali mendengarkan perkataan televisi itu. Akhirnya ia mengambil alat defibrilator atau alat pacu jantung. Mike sempat menolak usul Jason itu. Tapi karena Jason merayu Mike, akhirnya Mike mau berkorban demi keselamatan kawan-kawannya. Dan seketika Mike tumbang tak berdaya. Detak jantungnya naik dengan drastis. Hingga akhirnya Mike tewas karena jantungnya pecah. Sungguh pengorbanan Mike yang sia-sia. Jason sontak terdiam. Akhirnya ia menyadari ternyata bukan detak jantung yang tinggi yang bisa membuka pintu itu, tapi detak jantung yang rendah. Ketika ia mulai tersadar akan petunjuknya, tiba-tiba waktunya sudah habis dan seketika gas beracun mulai menyebar ke ruangan itu. Jason lalu memasang alat itu ke tubuhnya dan mulai menenangkan diri. Di sisi lain, Zoe yang sedari tadi asik menghancurkan kamera CCTV mulai terkena efek dari racun itu. Dengan meditasi yang fokus, akhirnya Mike mampu membuka pintu itu. Ia langsung bergegas masuk tanpa memikirkan kawan-kawannya. Ben lantas memanggil Zoe dan mengajaknya untuk keluar. Tapi Zoe masih bersikeras bahwa apa yang ia lakukan ini adalah hal yang benar. Dan akhirnya Ben pergi meninggalkan Zoe dan pintu pun tertutup kembali. Zoe yang sudah berhasil menghancurkan semua kamera akhirnya tumbang dan tewas keracunan. Kini tersisa Jason dan Ben di ruangan yang penuh dengan ilusi. Ben yang emosi lalu berkata, bagaimana bisa kau tega meninggalkan mereka? Kau bahkan telah membunuh Mike. Tapi dengan santai Jason berkata, aku telah menyelamatkanmu. Lagi pula pekerjaannya yang duduk selama 12 jam sehari juga akan membunuhnya. Jika bukan di ruangan itu, ruangan berikutnya yang akan membunuhnya. Mendengar perkataan Jason, akhirnya Ben menyadari Jason sudah terbiasa melakukan ini. Ben lalu berkata, temanmu di perahu itu, kaulah yang telah membunuhnya. Jason yang terpojok lalu mencekik Ben dan berkata, bertahan hidup adalah pilihan. Buka matamu dan mulailah cari petunjuk. Nah, di sini mereka menemukan sebuah pintu palka. Lagi-lagi Jason menyuruh Ben untuk membuka pintu itu. Tapi ketika pintu itu mulai terbuka, mereka mulai berhalusinasi. Ternyata di pegangan pintu itu sudah diletakkan racun. Mereka lalu membaca tulisan itu, kalian dipersilahkan pergi, tapi kami sarankan lebih baik cari penawarnya terlebih dahulu. Dengan semua kegilaan itu, mereka berupaya sekuat tenaga untuk mencari penawar racunnya. Dan akhirnya Ben berhasil menemukan penawarnya.
tapi hanya terdapat satu saja. Jason sontak berupaya untuk mengambil penawar itu. Pertarungan pun tidak dapat dihindari. Kaki Ben sempat dipatahkan oleh Jason, tapi untung saja Ben mampu bangun dan mendorong Jason sehingga kepalanya terbentur. Seketika Ben menyuntikkan penawar itu dan racunnya pun hilang. Ketika ia melihat ke arah Jason, ternyata Jason telah tewas. Ben lantas masuk ke dalam pintu itu. Kini ia harus benar-benar memanfaatkan kepintarannya sendirian. Karena sudah mulai terbiasa, ia langsung bisa menemukan apa yang harus ia pecahkan. Di sana terdapat 10 angka, tapi untuk membukanya hanya dibutuhkan 4 angka saja. Tapi karena gegabah, satu pergerakan itu membuat dinding malah mendekat dan menghancurkan apapun yang ada di depannya. Akhirnya, lagi dan lagi, ia harus mengobrak-abrik tempat itu untuk mencari petunjuk. Setelah itu, ia menemukan suatu tulisan, "Ikuti cahaya ke padang rumput yang lebih hijau." Nah, tiba-tiba, sebuah lampu terjatuh dan menyinari sebuah buku yang berwarna hijau. Seketika Ben berlari dan berusaha untuk mengambil buku itu. Buku itu menuliskan, pada setiap momen dalam sejarah, melihat orang lain mati mengungkap misteri terbesar waktu yang membiarkanmu hidup. Seketika Ben berlari dan melihat beberapa foto yang sedang menunjuk orang yang sudah mati. Akhirnya Ben mengetahui angka-angka itu dari arah mereka menunjuk. Yang ini arah jam 4, yang ini arah jam 8, ini jam 6, dan yang ini jam 2. Sontak ia kembali memasukkan angka-angka itu. Dengan susah payah akhirnya ia mampu memasukkan semua angka itu dengan benar. Tapi dinding itu tidak berhenti sama sekali. Seketika ia panik dan tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Karena sudah terdesak, mau tidak mau Ben harus masuk ke dalam tungku api yang panas. Untung saja ia sempat mengambil sebuah perisai. Tapi ternyata memang itulah jalan keluarnya, bukan lewat pintu. Adegan berpindah dulu ke Zoe ya. Di ruangan tempat ia keracunan, tiba-tiba ada 2 orang petugas yang berkata kalau ada 2 mayat di sini. Petugas itu sempat tertawa. Lihat itu, masker oksigen. Untuk apa mereka melakukan itu? Tapi tiba-tiba, Breathe, bitch! setelah berhasil mengalahkan petugas itu, Zoe langsung mengambil pistol dan berusaha untuk mencari kawan-kawannya. Kita balik lagi ke Ben ya. Terlihat ia sudah menemukan jalan keluar. Ben sontak terkejut. Tempat apa ini? Tiba-tiba terdengar suara. Kau tidak terduga ya? Aku sebenarnya bertaruh untuk Jason. Tapi inilah kenapa permainan ini sangat mengagumkan. Entah bagaimana setelah dibakar, dibekukan, diracuni, dilumpuhkan, kau masih bisa lolos dari ruangan terakhir itu. Duduklah, ayo kita rayakan. Dan tiba-tiba muncullah pria yang berbicara tadi. Ben lalu berkata, "Apakah kau orang gila yang merancang labirin maut ini?" Pria itu menjawab, "Bukan, aku adalah dalang dari semua ini. Aku yang merancang teka-teki dan aku juga yang merancang semua ruangan itu." Pria itu kembali berkata, "Sejak awal peradaban, kita tahu ada sesuatu yang memikat dari menonton manusia yang sedang berjuang demi nyawa mereka. Itu sebabnya kita menonton adu gladiator, eksekusi umum, bahkan video-video kecelakaan di jalan raya. Tapi kini dunia sudah menjadi lembek, semuanya serba aman dan berhati-hati. Oleh karena itu, kami ciptakan olahraga bagi orang yang masih haus akan darah. Pelanggan kami itu orang-orang yang berkuasa di dunia ini. Tapi setiap tahun mereka menuntut lebih. Mereka menuntut ruangan yang lebih rumit, subjek yang lebih menarik, dan masih banyak lagi. Tahun lalu semua pesertanya adalah atlet dari universitas. Dan tahun sebelumnya adalah para sarjana. Dan tahun ini adalah para orang-orang yang selamat sendirian. Pelanggan kami itu sebenarnya ingin tahu apakah keberuntungan ada hubungannya dengan keberhasilan kalian. Nah, setelah berkata seperti itu, si psikopat ini memberikan sebatang rokok kepada Ben. Ben lalu bertanya, "Aku sudah menang kan? Berarti aku bisa pulang." Pria psikopat itu menjawab, "Ben, pada akhir balapan kuda, apakah kuda yang mendapatkan hadiah?" Dan seketika leher Ben dicekik oleh pria itu. Ben yang sudah kelelahan lalu mencabut kayu yang tertancap di pahanya dan menusuk kaki pria itu. Bukannya melepaskan Ben, si psikopat ini malah kembali mencekik Ben hingga Ben pingsan. Tapi tiba-tiba layar monitor yang ada di sana malah mengubah sistemnya. Dari arah belakang muncullah Zoe dan langsung menembak si psikopat itu. Si psikopat itu sempat melarikan diri dan hilang begitu saja. Nah, entah dari mana datangnya, si psikopat langsung membanting Zoe.
Ketika nyawa Zoe di ujung tanduk, tiba-tiba akhirnya mereka berdua bisa selamat dan langsung pergi menuju rumah sakit. Nah, singkat cerita, Zoe dipanggil oleh pihak kepolisian untuk datang lagi ke gedung itu. Tapi ternyata gedung itu telah kosong. Zoe masih tidak percaya akan apa yang ia lihat. Zoe masih bersikeras kalau semua yang mereka alami berawal dari sini. Tapi karena tidak ada bukti, para polisi memilih untuk pergi dari sana. 6 bulan kemudian, Zoe dan Ben bertemu kembali. Tampaknya kehidupan Ben sudah jauh lebih baik ya. Ben lalu bertanya, "Apa yang kamu bawa?" Zoe lantas membuka berkas-berkas itu dan berkata, Mike ditemukan meninggal karena serangan jantung di kamar mandi. Jason jatuh dari motornya saat berkendara. Danny, ia diberitakan tenggelam di Danau Michigan. Sedangkan Amanda ditemukan tewas karena terjatuh akibat memanjat tebing sendirian. Seharusnya berita kematian kita juga ada di sini. Ben sontak menyuruh Zoe untuk melupakan semua kejadian itu. Tapi Zoe tidak bisa. Ia tidak bisa membiarkan orang-orang itu bebas berkeliaran. Zoe lantas mengeluarkan logo dari perusahaan mereka. Ia berkata, angka-angka di tangga memiliki pola, dan ini adalah koordinat dari sebuah gedung industri yang tidak terdaftar di tengah-tengah pulau Manhattan. Zoe lalu berkata, aku sudah memesan tiket pesawat, kau mau ikut atau tidak? Nah, setelah didesak oleh Zoe, akhirnya Ben memutuskan untuk mengakhiri permainan itu selamanya. Oke guys, itulah part pertama dari film Escape Room. Sebenarnya ada sambungannya lagi, tapi Mimin akan gabungkan dengan film keduanya ya, agar kalian bisa lebih paham. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mensubscribe channel YouTube Kuli Cinema ya. Oke, segitu aja ya, Bima pamit dulu. Gas Bim.